membahayakan manusia, nyawa, menakut-nakuti orang, membuat orang celaka, membuat orang takut, membuat orang shock. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairu ma nanjahu Allah al-musyafa'il Allah man bihi hadana Allah kulluna li dinillah Taha khairu khalqillah wa amha rahmatillah wa azka ibadillah wa ala min khalqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Sahabat Pondok Mohai dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Mohai Atali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu melaksanakan ibadah dari mulai kita bangun tidur sampai besok bangun tidur lagi. Dari mulai kita sholatnya, sholat terbaik, puasa terbaik, zikir terbaik, baca Quran terbaik, i'tikaf terbaik, tadarrusan terbaik, semuanya terbaik. Sehingga di akhir bulan suci Ramadan, masuk kita nanti 1 Syawal, kita bisa bertakbir dan kemudian mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa saat ini kita banyak mendengar sesuatu berkaitan dengan berita-berita yang mengguncang Indonesia, sosial media, termasuk diantaranya berita-berita viral ya. Baik itu yang mereka melecehkan para nabi, termasuk melecehkan Rasulullah. Kemudian ada yang menyediakan makanan dengan nama-nama yang tertentu. Sekarang bagaimana kita membahas sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ustadz, apa sih hukumnya ngeprank gitu? Ya. Kemarin bahkan di konten yang beberapa minggu lalu ada juga ustadz ngeprank ustadz di konten sahabat saya. Tapi it's okay, karena semuanya ngeprank itu kalau kita terjemahkan, ngeprank adalah bercanda atau membuat orang lain tertawa tanpa membahayakan, tanpa menakut-nakuti, tanpa juga mencelakakan. Itu aslinya. Jadi ngeprank di luar itu yang umumnya orang pertama kali melakukan, dia bercanda, buat orang tertawa, kemudian tanpa harus membahayakan dan mungkin bisa menyenangkan. Nah, terus hukumnya bagaimana dalam pandangan Islam? Nah, Islam membagi bahwa apa saja yang membuat bisa menyenangkan hati orang lain itu pun sunnah. Idkhalus surur, nyenengin hati orang, ya, buat orang tersenyum, itu adalah ibadah. Ya, hanya saja ya bercanda terbagi dua. Ada bercanda yang dibolehkan, ada bercanda yang dilarang atau diharamkan. Contohnya apa bercanda yang dibolehkan? Membuat orang lain tersenyum, tertawa dengan sebuah cerita. Tapi cerita yang tidak mengandung kebohongan. Baik itu cerita ketika sedang duduk bersama dengan sahabat ngobrol atau dalam kondisi di sebuah ruangan formal, entah itu dalam audiensi, kemudian ceramakah, motivasikah. Jadi tidak ada unsur kebohongan, tapi betul-betul hanya untuk membuat orang senang, tersenyum. Atau mungkin ketika ada sesuatu yang penting disampaikan, kemudian ada beberapa orang yang mungkin dalam keadaan kantuk, dibuatlah sebuah cerita atau candaan yang akhirnya orang itu kembali terbuka matanya. Ya, ini candaan yang tidak menabrak Al-Quran hadis yang masih dibolehkan. Karena tertawa yang berlebihan pun bisa mematikan hati. Inna kathrotad dohki tuwitul qalba. Banyak tertawa bisa mematikan hati. Orang yang mati hatinya maka sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pun senang bercanda.
Cuma candanya sangat natural dan alami. Ketika ada contoh seperti seorang nenek bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku taubat, kemudian aku solehah, ibadah kepada Allah dengan baik, dipenuhi semua hak Allah, apakah aku bisa masuk dalam surga?" Rasulullah tersenyum. Kemudian di surga tidak ada nenek-nenek. Menangislah ini wanita tua. Ya, akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk memberitahu, sampaikan kepadanya kabar sesungguhnya bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Kalau memang dia solehah, kemudian Allah tentukan masuk ke dalam surga, insya Allah Allah akan kembalikan wujudnya seperti wujud seorang gadis perawan berusia 30-33 tahun. Canda natural. Ada lagi, ya, bercandanya Rasulullah SAW ketika duduk bersama Ali bin Abu Thalib. Sayyidina Ali ini di sebelah Rasulullah. Makan kurma. Nabi makan kurma, Sayyidina Ali juga makan kurma. Cuma usilnya Sayyidina Ali bicara begini. Setiap habis makan kurma, biji kurma diletakkan di depan Rasulullah. Setiap habis makan, bijinya ditaruh di depan Rasulullah, biji kurma tersebut. Kemudian beliau berbicara, "Ya Rasulullah, kau makan kurma banyak sekali." Gitu. Rasulullah jawab, "Ya, aku makan kurma banyak sekali. Kau makan kurma sama biji-bijinya, wahai Ali." Jadi pertanda bahwa canda itu memang Rasulullah lakukan, bahkan dalam sapaan, kapan tegas, kapan beliau pun tersenyum, bahkan beliau terkenal dengan senyumnya yang luar biasa, mampu menggetarkan mereka yang menjadi sahabatnya ataupun mereka yang tidak menyukai dan mencintai serta membencinya. Yang dibolehkan adalah bercanda atau ngeprank atau yang mengejutkan, surprise, tidak membuat bahaya. Yang kedua, bercanda yang diharamkan atau bahasa kitanya ngeprank tadi, ya, ngagetin orang, nakut-nakutin orang sampai akhirnya dia terjatuh karena kaget, kemudian tertimpa sesuatu atau jatuh dari atas ke bawah, atau kemudian tersandung dan menimpa benda yang tajam sehingga mampu membunuhnya. Ya, menakut-nakuti orang. Ya, sekarang kita lihat di video banyak sekali sosial media, pura-pura tertembak jatuh. Bagaimana kalau yang ternyata di prank itu dia seorang aparat atau orang militer yang dia punya senjata? Ya. Dan itu pernah terjadi. Kemudian apa lagi? Ngeprank yang bisa membuat orang itu sampai shock, punya penyakit jantung, nakut-nakut orang, berwujud seperti hantu, seperti siluman, seperti jin, binatang atau makhluk-makhluk di malam hari yang memang menjadi sebuah hal yang ditakuti oleh manusia. Ya, ini diharamkan. Dalam banyak hadis, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Atau bercanda, ngeprank yang bisa menjatuhkan wibawa serta martabat orang di mata orang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum." Wahai orang beriman, jangan kau merasa kelompok kalian lebih mulia daripada kelompok lain, kemudian kalian memperolok-olok kelompok yang satu merasa lebih baik daripada kelompok yang lain, baik itu laki-laki atau perempuan. Dari ayat ini jelas bahwa semua apapun, ya, teknisnya yang ringan atau yang kelasnya berat, kalau sudah mampu bisa frekuensi dari kecil sampai besar, membahayakan manusia, nyawa, menakut-nakuti orang, membuat orang celaka, membuat orang takut, membuat orang shock, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus bagaimana dengan acara reality show? Ya, lihat kemanfaatannya. Oh, ngagetin orang tapi ujungnya senang. Seperti ada artis beberapa orang yang kita lihat dia caranya ngeprank atau buat orang penasaran, ujungnya ngasih duit, masya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak hanya 1, 2, 3 artis lah, silakan. Ngeprank yang baik, manfaat, ujungnya senang. Idkhalus surur. Ya, pengumuman bahwa seseorang yang bisa memberikan kemanfaatan dengan cara di awal, orang tahu kalau ketemu dia pasti ada sesuatu yang aneh.
Sehingga dirinya sudah dicap orang yang bisa memberikan senyum, bahagia. Ingat dari sebuah nama, apakah Muslim? Muslim adalah orang yang tetangganya selamat dari mulut dan tangannya. Ya, jadi seorang Muslim adalah man salima min yadihi wa lisanihi. Seorang Muslim adalah orang yang tetangga kanan kirinya selamat dari keburukan tangan dan lisannya. Seorang Muslim. Artinya tanpa ngeprank pun kalau dia ternyata bisa membuat tetangga saudaranya itu berbahaya, ya, bukanlah Muslim yang baik. Falaysa minna, kata Nabi. Maka buat kawan-kawan sahabat Pondok Mohai yang ya senang atau usil ngeprank, bermanfaatlah dalam bercandanya. Jangan berlebihan. Kul washrab walbas watasoddaq wala tusrif innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, berbicaralah, bersedekahlah, bercandalah, bahkan mungkin ya senangin hati orang. Ya, jangan sampai berlebihan karena Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah. Mudah-mudahan Allah berkahi puasa kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashjini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashjini وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.